Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 202, Perkelahian. Kemarahan kedua pria perut besar itu memuncak karena diremehkan oleh seorang gadis remaja. Aku tidak menyangka di beliau wajah cantik dan imutnya begitu sangat menyebalkan. Si pria botak berkata dengan suara sangat kecil, namun dapat dengar oleh temannya. Aku tidak menduga gadis itu sangat kuat. Berkulit gelap berbicara sambil mengatur nafasnya. Bagaimana paman? Sebaiknya kita damai dan biarkan aku pergi. Terus mencoba untuk melakukan negosiasi. Kau tidak akan bisa pergi, jawab preman tersebut. Mereka sungguh sangat marah karena sudah diremehkan oleh gadis kecil seperti Benis. Dengan kompak kedua preman itu menyerang. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan, bahkan beberapa kali tendangan yang dilakukan oleh kedua preman itu tidak ada satupun mengenai tubuh gadis cantik tersebut. Gadis itu terlalu gesit dan lincah sehingga sangat mudah untuk menghindar. Marah, kesal tentu saja karena sejak tadi mereka tidak mampu mengenai sasarannya. Gadis ini lincah sekali. Pria tanpa rambut itu bicara dengan nafas yang ngos-ngosan. Aku tidak bisa terima karena dia sudah meremehkan kita. Berbadan gelap berkata dengan wajah memerah. Setelah mengatur nafas, mereka kembali menyerang. Selama ini mereka tidak pernah memiliki kesulitan ketika mendapat pekerjaan seperti ini. Apalagi target mereka seorang wanita. Untuk tenaga, kedua pria itu tidak perlu diragukan. Namun, ia menjadi masalah, mereka belum mampu mengenai targetnya. Benis kembali mengelak ketika pria berkulit gelap melayangkan tendangannya. Paman, sudah dong, hentikan. Benis malah kasihan ketika melihat kedua pria itu tampak kelelahan. Tidak bisa, kami harus mampu mengalahkanmu, ucap pria kepalanya mengkilat karena keringat. Aneh sekali, pada saat ini udara sangat dingin. Kemari Benis membuat kedua pria itu berpeluh. Benis melihat ke arah 3 musuhnya sedang menunggu giliran untuk menyerang. Dia tidak ingin membuang tenaga dengan sia-sia. Benis berlari ke arah tiang listrik, kemudian telapak kakinya menempel dengan besi tiang listrik. Dia berlari di tiang listrik dengan tubuh miring. Terus saja gerakannya seperti ini membuat mata lawannya melotot. Setelah mengukur tingginya yang sejajar dengan lawannya, dia melompat dan menendang kepala lawannya satu persatu, hingga kedua pria bertubuh tinggi dan tegap itu terjatuh ke belakang. Bila kedua lawannya kalah telak, ketiga pria preman itu pun maju. Kini ketiga pria itu sudah mengetahui lawannya bukanlah orang yang mudah untuk ditaklukkan. Mereka menyerang secara bersamaan dan setiap orang megang satu senjata tajam. Apakah Benis takut melihat senjata tajam yang ada di tangan ketiga preman itu? Tentu saja jawabannya tidak. Gadis itu hanya senyum kecil ketika melihat ketiga preman mendekat kepadanya. Namun lagi-lagi Benis tidak langsung menyerang, dan melihat ketiga preman itu menyerangnya, karena ini adalah strategi digunakannya untuk mengetahui sebab kuat lawan yang sedang dihadapi. Tiga orang pria itu ternyata tidak membuatnya ciut. Gadis cantik itu kembali melakukan penyerangan karena dia tidak ingin buang waktu lama. Semakin cepat masalah ini selesai, maka dia akan cepat pergi meninggalkan tempat ini. Tadi, dia pergi keluar dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Zidane. Benis takut jika calon suaminya itu marah. Ya, dia sudah memberi label Zidane calon suaminya. Tendangan dilayangkannya tepat mengenai tangan lawannya satu persatu. Senjata tajam yang dipegang oleh ketiga pria itu terlempar bermeter. Ketiga pria preman itu meringkis menahan sakit di tangannya. Karena tendangan Benis begitu sangat keras. Malu, tentu saja, harga dirinya seakan dipijak-pijak oleh gadis remaja. Jalan tadi awalnya sepi, kini sudah ramai oleh masyarakat yang berkumpul menyaksikan pertarungan antara seorang gadis remaja dengan beberapa orang preman. Namun tidak ada seorang pun yang berniat untuk menolong. Mereka memilih mengamati dan mengabadikan momen ini dengan cara merekam menjadi sebuah video. Setelah itu mereka akan menguploadnya di media sosial dan berharap hasil unggahannya akan banyak ditonton oleh orang-orang di seluruh penjuru dunia. Benis kembali mengelak ketika pria itu mengeroyoknya.
Ilmu bela diri yang dimilikinya tidak perlu diragukan. Gadis cantik itu salah seorang murid dari Arumi, seorang wanita yang memiliki ilmu bela diri yang tidak tertandingi dan seorang bodyguard terlatih. Dia berlari dan kemudian dengan gerak salto membalikkan tubuhnya ke belakang. Satu tendangannya tepat mengenai kepala lawannya. Dengan gerak cepat Benis kembali menendang satu persatu kepala lawannya hingga ketiga pria itu jatuh dan pingsan. Pria sejak tadi menonton dari dalam mobil tampak begitu sangat marah karena kelima orang sudah dibayarnya gagal menangkap Benis. Dia tidak menduga bahwa gadis yang dengan lemah ternyata begitu sangat kuat. Pria itu keluar dalam mobil sambil mengarahkan pistol ke arah Benis. Dengan jelas saja hal ini membuat para penonton takut dan juga panik. Mereka mulai berlari untuk bersembunyi di tempat yang sekiranya aman. Benis diam ketika memandang senjata api yang terarah ke kepalanya. Sedikit saja kau bergerak, aku pastikan senjata ini akan melubangi. Pria itu tersenyum iblis sambil menunjuk ke keningnya. Jaraknya dengan pria itu hanya 2 meter. Sudah pasti tembakan tidak akan meleset. Dengan jarak sedekat ini, anak kecil juga bisa menembak dengan tepat. Kita tidak pernah punya masalah. Kenapa kau bersikap seperti ini kepadaku? Tanya Benis. Aku tidak perlu menjawab pertanyaanmu, anak kecil. Jawab si lelaki. Jika seandainya nyawaku harus berakhir di tanganmu, setidaknya aku bisa pergi dengan tenang dan tidak akan menjadi hantu yang selalu mengganggumu. Jadi sebaiknya kau katakan apa alasanmu menggangguku? Tanya Benis lagi. Meskipun senjata api sudah mengarah ke kepalanya, namun gadis itu masih terlihat tenang, sehingga pria itu kesal. Aku ingin memanfaatkanmu menjadi mesin ATM-ku. Aku akan menjadikan kau wanita malam. Aku yakin aku akan mendapatkan banyak uang dari hasil kerjamu. Jika kau tidak mau menjadi wanita malam, kau akan menjual bagian organ tubuhmu. Dalam artian, kau bisa menutup usiamu dengan cara terhormat. Orang yang sudah mengeluarkan uang untuk jantung, mata, hati, ginjal milikmu akan selalu mendoakanmu. Pria itu menjelaskan secara detail. Seperti ini selalu dilakukannya untuk mendapatkan uang yang banyak dari korbannya. Pada umumnya, dia memilih korban yang tidak berasal dari negaranya, karena pihak keluarga tidak bisa mencari korban yang sudah hilang. Mereka tidak mampu untuk mengeluarkan duit dan mencari korban di negara yang mereka sendiri tidak kenal. Benis tertawa geli ketika mendengar ucapan pria itu. Aku ingin alternatif ketiga, jawabnya. Karena terasa sakit dan juga sesak. Bagaimana jika seandainya dia membuskan nafasnya hari ini dan Benis belum mendapatkan maaf dari kedua orang tuanya. Dia itu berpikir untuk bisa lolos dari maut. Jujur saja, dia belum meninggalkan dunia ini. Apa itu? Tanya si pria. Tembak saja aku, jangan ambil apapun dari tubuhku. Pria psikopat itu tersenyum ketika mendengar jawaban gadis remaja tersebut. Ia adalah seorang psikopat yang dengan berani melakukan bedah terhadap korbannya dengan tangan sendiri. Wajah tampan dan sikap yang baik dan ramah merupakan daya tariknya untuk menjebak korbannya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.